Tema kita judulnya hari ini adalah anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Ini adalah bagian yang kedua. Saya akan flashback singkat aja. Sesi yang pertama, supaya saudara yang gak ikut sesi pertama selalu bisa ngikutin. Untuk detailnya sudah ada di YouTube ya. Sesi pertama selalu bisa dengar di YouTube. Poin pertama adalah bahwa arti hidup dan mati menurut Alkitab. Apa arti hidup dan mati menurut Alkitab? Bahwa konsep antara hidup dan mati versi Tuhan dengan versi kita manusia itu berbeda sekali. Di minggu lalu kita dijelaskan bagaimana Musa minta bangsa Israel untuk memilih hidup. Sedangkan manusia kalau ditanya mau pilih hidup atau mati, pasti jawabnya mau pilih apa? Hidup. Kalau memang manusia condongnya gampang pilih hidup, kenapa Musa harus bilang pilihlah hidup? Artinya bahwa manusia meskipun tahu secara sadar mau pilih hidup, ya disuruh pilih hidup atau mati, berkat atau kutuk, kita akan pilih hidup dan berkat. Tapi kenyataannya manusia justru lebih condong memilih apa? Kutuk dan kematian. Yaitu dengan apa? Terus melakukan dosa. Jadi mengapa manusia yang seharusnya memilih hidup kenyataan lebih memilih mati? Jawabannya adalah karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hanya dipenuhi oleh dirinya sendiri. Sekali lagi katakan, dipenuhi oleh diri sendiri. Jadi fokusnya sama diri sendiri. Jadi manusia menjalani hidup yang terus berfokus sama diri sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, mengejar kepentingannya sendiri, keinginan sendiri dan kesenangannya sendiri. Maka hasilnya manusia secara tidak langsung menjadikan dirinya sebagai siapa? Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi saudara benar salah itu menurut pikiran sendiri. Pertimbangan dan pengalaman sendiri dan bukan menurut Alkitab. Itu yang terjadi akibat manusia jatuh dalam dosa. Nah masalahnya saudara, pikiran kita, pertimbangan kita kebanyakan tidak sejalan dengan pikiran Allah, yaitu Alkitab. Itu sebabnya kita belajar Alkitab, supaya pikiran kita ini disetel, dispurring and balancing sesuai dengan Tuhan punya pemikiran. Kalau enggak pikiran kita ini berdasarkan kesenangan kita atau suka tidak suka yang kita. Itu sebabnya kita belajar firman. Dan saudara, menurut Lukas 20:38 saudara, dikatakan bahwa semua orang hidup di mata Allah. Saudara bisa lihat ayatnya di depan. Dikatakan bahwa melainkan mereka yang hidup karena semua orang, perhatikan, karena semua orang hidup bagi Dia. Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik, bahwa fakta pertama bahwa semua orang itu hidup di mata Allah. Tidak ada orang mati. Semua orang itu hidup. Nah, masalahnya apakah dia hidup nanti di surga, hidup kekal di surga atau hidup kekal di neraka? Tapi intinya kalau kita mati, hidup kita tidak selesai seperti binatang. Hidup kita akan terus berlanjut. Apakah ada di surga atau di neraka. Nah, mengerti fakta ini bahwa kita semua akan hidup untuk waktu yang panjang dan selama-lamanya, itu akan sangat mengerikan kalau kita semua hidup kekalnya bukan di surga, tetapi di neraka. Itu sebabnya kita belajar firman hari ini. Maka mengetahui fakta ini kita perlu jadi takut sama Tuhan, takut dan gentar sama Tuhan. Karena semua orang tidak ada yang mati, semua orang hidup. Kita manusia mengukur orang hidup itu dari jantungnya masih berdetak, masih bernafas dan berjalan. Kalau kita sebut orang mati, artinya jantung sudah tidak berdetak, tidak bergerak, tidak bernafas, itu mati. Tetapi bagi Tuhan enggak seperti itu, konsep hidup dan mati. Jadi sekarang kita akan lihat apa konsep hidup dan mati menurut Tuhan, menurut Alkitab. Maka kita akan lihat bahwa fakta kedua, saudara, meski semua orang hidup, ya di mata Allah tidak ada orang mati, karena setelah mati akan tetap hidup, ya. Akan tetapi kenyataannya tidak semua orang yang hidup diakui orang hidup oleh Allah. Saya mengerti maksudnya? Ya, mengerti? Tidak semua orang yang hidup diakui hidup oleh Allah. Jadi kalau begitu yang orang hidup diakui oleh Allah yang seperti apa? Orang hidup yang diakui Allah adalah orang yang menjalani hidup yang kudus. Perhatikan, kudus dan taat pada firman. Katakan kudus dan taat pada firman. Itu orang hidup namanya. Jadi mereka yang disebut orang hidup di mata Allah adalah orang yang menjalani hidup yang terkoneksi dengan Yesus dan firman Yesus. Jadi kalau hidup saudara tidak terkoneksi kepada firman Tuhan, saudara tidak tahu firman, saudara buta firman, itu artinya saudara ketika Yesus ketemu saudara nggak bisa nyambung. Saudara ngerti maksudnya? Kalau di dunia ini kita ketemu orang, bahasa pemersatunya paling seru bahasa apa? Hobi, ya kan? Bahas soal duit, bisnis bareng, nyambung. Tapi kalau sama Tuhan, saudara nggak bisa bahas sepak bola, nggak bisa bahas tentang basket, saudara nggak bisa bahas tentang dagang. Tuhan nggak tertarik. Kalau saya ketemu Tuhan, dia hanya tertarik satu, apa?
Firman. Jadi ketika saudara nggak ngomong firman, hidup saya nggak ada firman, saudara nggak connect sama Tuhan, saudara nggak nyambung sama Tuhan. Maka saudara disebut bukan orang hidup, tapi orang mati. Karena orang hidup itu di dalam dirinya harus ada firman. Katakan harus ada firman. Ya, jadi saudara kalau mau kongko sama teman saudara bahas tentang basket, game online, terserah. Tapi kalau saudara ngongko sama Tuhan, dia hanya mau ngomong apa? Firman. Kalau saudara nggak ngomong firman sama Tuhan, artinya saudara nggak connect, hidupnya nggak terkoneksi sama Tuhan, nggak nyambung. Karena Tuhan hanya mau ngomongin firman, bukan yang lain. Dia datang ke bumi hanya ngajarin firman. Itu aja. Dan saudara, kalau begitu saudara, kalau kita lihat di tema kita diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 4, dikatakan bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nah, singa yang mati kemarin saya sudah jelaskan. Ini adalah gambaran manusia yang memiliki kekuasaan, kekayaan, kekuatan dan pengaruh, akan tetapi hanya dipakai untuk keserakahan diri sendiri, hanya untuk membangun kerajaannya sendiri. Ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya jabatan yang tinggi di perusahaan, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya posisi yang terhormat di dunia ini, tetapi mereka pakai seluruh potensi mereka bukan membangun kerajaan Allah, tapi untuk membangun kerajaan mereka sendiri. Nah, bagi Tuhan mereka ini hanya seperti singa yang hebat memang, tapi mati di mata Tuhan. Mereka tidak hidup, tapi mati. Maka Yesus jelaskan kembali hal ini di Lukas 12 ayat 21, kita baca sama-sama. Dikatakan ini, demikianlah yang akan terjadi pada orang-orang yang menyimpan harta bagi siapa? Dirinya sendiri. Tetapi tidaklah kaya di hadapan Allah. Mereka miskin di mata Tuhan. Mungkin di dunia ini dia kelihatan begitu kaya, tapi di mata Tuhan mereka tidak kaya. Jadi saudara, punya banyak harta, ternyata sekarang kita bisa mengerti dari perkataan Yesus bahwa ternyata punya banyak harta diakui sebagai orang hebat menurut ukuran dunia, tidak menjadikan seseorang memiliki penilaian sebagai orang hidup di mata Allah. Sama seperti gereja di Sardis, Tuhan katakan kalian nampaknya begitu hebat di luar, begitu maju, gerejanya begitu berkembang, begitu banyak jemaat, fasilitas begitu bagus, sound system begitu mewah, begitu mahal sound systemnya. Ya, semuanya yang terbaik ada di sana, tapi Tuhan katakan kalian mati. Kalian hanya gereja yang mati. Wahyu 3 ayat 1 kita baca, dikatakan bahwa gini. Dan kepada malaikat jemaat di Sardis tuliskanlah ini perkataan dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Orang mengatakan bahwa kamu apa? Hidup. Tetapi sesungguhnya kamu apa? Mati. Jadi gereja besar tidak menjamin di mata Tuhan menerima penilaian gereja yang hidup. Karena gereja yang hidup diukur dari harus ada firman di dalamnya. Meskipun itu gereja yang sederhana tapi memberitakan firman Yesus, itu gereja yang hidup di mata Tuhan. Saudara, waktu saya kecil, waktu saya SD, saudara, teman saya pelihara ayam. Kemudian teman saya bilang kita makan ayam yuk. Teman saya ambil ayam yang dia pelihara. Kemudian dia potong itu kepala ayamnya. Waktu dia potong kepala ayam, ayamnya melontar-lontar, terus terlepas dari pegangan. Jadi itu ayam nggak ada kepala. Dia gerak, dia putar-putar satu halaman belakang itu, lari-lari, kita kejar-kejar itu ayam tanpa kepala. Saya mau tanya saudara, itu ayam hidup atau mati sebenarnya? Dia bergerak saudara, dia lari-lari, kita kejar susah banget. Dia hidup atau mati? Nah itu seperti kerohanian orang yang nampak luar sepertinya hidup, sebenarnya udah mati. Itu arti gambaran singa yang mati ini. Nampaknya hebat, tapi mati. Serem sekali. Apakah sadar orang-orang ini bahwa mereka sedang mati? Nggak sadar. Mereka nggak sadar. Karena nampak sangat hidup. Dan orang-orang ngakuin mereka juga sangat hidup. Itu orang yang hebat. Tapi di mata Tuhan mereka hanya orang mati. Jadi saudara, maka kita akan lanjutkan bagian kedua hari ini. Maka kita bisa merumuskan bahwa manusia duniawi, mereka tidak mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Bagi mereka, perhatikan baik-baik, hidup yang sejati adalah hal-hal yang kelihatan di luar. Itu hal-hal lahiriah. Jabatan, kekayaan, nama baik, pengakuan orang. Itu yang mereka lihat sebagai hidup yang sejati. Tetapi orang-orang ini mereka tidak mengerti arti dalam. Yaitu hal-hal rohani. Dan itu hanya bisa dilihat
dan dimengerti dengan indera rohani. 1 Korintus 2:14 dikatakan, namun manusia yang tidak rohani tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah. Karena hal-hal itu merupakan apa? Kebodohan baginya. Ngapain kamu ke gereja? Ngapain tiap hari minggu ke gereja? Nggak bosan-bosan. Kamu nggak ke gereja minggu ini, minggu depan juga masih ada gereja. Ngapain sih harus tiap minggu ke gereja? Nah itu, mereka tidak mengerti betapa pentingnya beribadah. Mereka nggak tahu bahwa ke gereja itu sebenarnya latihan masuk surga. Ke gereja itu sebenarnya latihan untuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong simpen di rumah saya di sana. Tuhan bilang, dari mana kamu tahu? Dari mana aku tahu kamu masih pengen? Ini aku masih datang ke rumahmu di bumi. Sakit maksudnya? Itu latihan ke surga. Nah saudara, terus dikatakan apa? Ia tidak dapat memahami karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saya tadi katakan bahwa orang dunia nggak ngerti hal rohani. Mereka hanya lihat ukur semua dari yang kelihatan di depan mata. Oke? Contohnya siapa di Alkitab? Contohnya Adam dan Hawa. Itu contohnya. Kita lihat. Jadi awalnya Allah beri perintah kepada Adam, jangan makan pohon baik dan jahat. Saudara sudah tahu itu pasti. Dikatakan bahwa kalau kamu sampai makan pohon ini, kamu akan pasti mati. Dan setelah itu, Tuhan menciptakan Hawa, dan Tuhan bawa Hawa kepada Adam. Dan Adam katakan, ini adalah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Dan mereka jadi satu tubuh. Dan tujuan Hawa dibawa ke Adam adalah untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Tetapi pertanyaan, apakah Hawa melakukan perannya menjadi penolong yang sepadan? Jadi perintah yang Tuhan Allah berikan pada Adam untuk menjaga taman dan untuk tidak makan pohon baik dan jahat. Perintah itu pula yang Tuhan mau supaya Adam proklamasikan kembali kepada istrinya Hawa. Kehendak Tuhan adalah bahwa Adam dapat meneruskan imannya kepada Hawa. Supaya Hawa bisa punya level iman atau level posisi iman yang sama dengan Adam. Ular mencoba mendatangi Hawa. Dan Alkitab katakan ular datang kepada Hawa lebih dulu. Dan ular tahu bahwa Hawa imannya lebih kecil daripada Adam. Jadi ular mencobai Hawa. Ia katakan, kalau kamu makan pohon baik dan jahat ini, kamu tidak akan mati. Sesuai dengan Kejadian 3 ayat 4. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang Tuhan katakan ke Adam. Bahwa jangan coba-coba kamu makan. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Sesuai dengan Kejadian 2:17. Saudara bisa baca sendiri. Setelah ular berhasil meyakinkan Hawa, perempuan itu kemudian makan. Kemudian setelah dia makan, dia berikan itu juga kepada suaminya Adam. Adam level imannya jelas berbeda sama level Hawa. Ia adalah manusia pertama yang terima firman langsung dari Tuhan. Ia punya iman yang baik di dalam diri dia. Tetapi mengapa di saat yang begitu kritis, dia malah mendengarkan Hawa, bukan firman Tuhan? Aneh kan? Harusnya dia bisa menolak keras ketika Hawa coba menawarkan buah itu kepadanya. Jadi apa yang membuat dia seperti seakan-akan begitu mudah terima buah itu begitu aja dan makan bersama Hawa? Saya mau tahu? Karena waktu Hawa makan, Hawa seharusnya mati sesuai firman Tuhan. Tetapi waktu Hawa makan, dia lihat, hei, aku tidak mati. Aku masih hidup. Maka Hawa memperoleh keyakinan bahwa ular ini berkata benar. Maka Hawa dengan penuh keyakinan memberikan kepada Adam dengan berkata, hei lihat, aku sudah makan tetapi aku tidak mati. Ular ini telah berkata benar. Maka Hawa memberikan kepada Adam dan Adam melihat bahwa Hawa tidak mati. Adam jadi percaya bahwa ternyata ular ini benar dan dia ikut makan bersama Hawa. Jadi Adam dan Hawa sekarang lebih percaya kepada apa yang mereka lihat dibanding apa kata firman Tuhan. Saya masih ingat tadi konsep manusia tentang hidup dan mati?
Bahwa orang mati artinya jantungnya berhenti berdetak. Tapi konsep Tuhan adalah mati itu artinya mati rohani. Jadi saudara, manusia duniawi mereka percaya dengan apa yang mereka lihat daripada percaya pada firman Tuhan. Jadi manusia yang tidak rohani melihat dengan mata jasmani, tetapi manusia rohani melihat dengan mata rohania. Tetapi Alkitab katakan bahwa detik kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mati. Jadi apa yang mati? Rohnya mati. Jadi di saat mereka makan, roh mereka mati seketika. Mereka kehilangan kepekaan akan hal-hal rohania. Mereka terputus hubungannya dengan alam. Itu yang terjadi. Jadi apa misi iblis dalam hidup kita? Berjuang keras untuk mematikan roh kita. Supaya kita kehilangan kepekaan dan sensitivitas kita untuk hal-hal rohani. Dan hanya melihat hidup ini hanya dari yang bisa dilihat dengan mata. Makanya dikatakan orang duniawi, orang yang tidak rohani, tidak bisa mengerti hal-hal rohani. Karena bagi dia itu sebuah kebodohan. Apa ini? Jadi perhatikan baik-baik bahwa pertama-tama kematian akan terjadi di level apa? Rohani. Habis itu akibat dosa kematian akan terjadi di level berikut yaitu kematian tubuh. Jadi mati tubuh itu ada konsekuensi dari dosa. Harusnya manusia bisa hidup kekal. Tapi karena ada dosa manusia jadi harus mati. Jadi mati ada konsekuensi karena dosa. Dan akhirnya kematian yang kekal di neraka. Tapi yang pertama-tama iblis garap, yang pertama-tama iblis kerjakan adalah berusaha mematikan roh saudara. Supaya saudara tidak bisa mengerti dunia rohani. Supaya saudara belajar firman AO gitu loh. Saya gak ngerti Alkitab. Gak tertarik sama firman Tuhan. Dengan firman ngantuk. Itu pekerjaan setan. Matiin roh saudara supaya saudara gak bisa nanggap firman Tuhan. Banyak gak di luar sana orang-orang kayak gini? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi saudara, standar orang mati di mata Allah adalah kematian rohani. Rohnya yang mati. Akan tetapi standar manusia tidak sama dengan standar Allah. Standar manusia adalah asal saya masih hidup, saya masih bisa jalan, saya masih bernafas, saya sehat-sehat saja, saya ini baik-baik saja, saya tidak mati. Saya hidup. Siapa yang bilang saya mati? Saya hidup. Jadi semua orang, bahkan orang Kristen juga berpikir seperti itu. Tidak masalah mau mati rohani itu tidak penting. Yang penting adalah saya sehat, saya kaya, saya baik-baik saja, saya awet muda, saya makin ganteng, saya makin cantik, saya bisa terkenal, ya, saya bisa menikmati hidup ini, bisa jalan-jalan sesuka hati saya, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke sana sini, bisa beli apa aja yang saya mau, saya bisa melakukan apa aja sesuka hati saya. Maka saya sedang menjalani hidup yang sangat-sangat hidup atau benar-benar hidup. Apakah roh saya mau hidup atau mati? Toh saya tidak merasakan perbedaannya. Karena saya baik-baik saja. Itu tidak berdampak apapun ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Betul gak konsep ini saudara? Ya? Ngeri gak saudara? Ngeri. Saudara, kita bisa belajar dari contoh orang duniawi yang tidak bisa mengerti hal rohani. Siapa dia contohnya? Saya sebut dia sebagai Lady Gagal. Bukan Lady Gaga. Ya kan kalau diplesetin jadi Lady Gagal. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak punya iman. Dia tidak punya roh. Rohnya sudah mati. Maka saya sebut sebagai Lady Gagal. Bukan Lady Gaga. Saya tahu orang ini? Saya tahu? Ya. Sangat terkenal, sangat kaya, sangat sukses. Dia berkata seperti ini. Aku tidak butuh doa karena aku mau pergi ke neraka. Ini deklarasi dia. Jadi saudara, dia mewakili orang kebanyakan. Bahwa orang di luar sana kebanyakan begitu. Dan kalau dia gak mau bertobat, dia akan berakhir di neraka. Saya tahu kenapa dia bilang dia tidak butuh doa. Karena dia punya semua tanpa dia perlu berdoa. Dia sudah kaya, dia sudah terkenal. Dia bisa beli apa aja, dia bisa melakukan apa aja dengan uang dia. Jadi itu sebabnya dia tidak butuh doa. Dan yang lebih luar biasa, dia bahkan tidak takut neraka.
Malah dia senang menjadi bagian daripada neraka. Saudara tahu ada orang yang diinjili, saudara injili dia akan berkata bahwa saya tidak takut dengan neraka. Tidak apa-apa saya pergi ke neraka. Nggak masalah. Jadi saudara, orang-orang seperti itu termasuk Lady Gaga ini, dia pikir dengan semua kekayaan dan ketenaran yang dia punya, ia bisa berkata apa saja. Bahkan menghujat Tuhan. Saudara, orang kalau kaya, sukses, saudara perhatikan aja. Itu mereka akan merasa bebas mau berkata apapun. Karena orang akan terima. Ya. Kalau orang istilah orang tuh orang kalau udah kaya, udah hebat terkenal, kentut pun wangi. Itu artinya apa? Meskipun melakukan hal yang buruk, tetap bisa diterima baik. Jadi orang kalau sudah kaya bebas melakukan apapun, bebas bicara apapun suka-suka. Dan mereka biasanya kalau sudah punya kemampuan dalam hal materi, mereka merasa diri mereka seperti Tuhan. Karena mereka tinggal mewujudkan apapun. Itu seperti Tuhan. Jentikan jari dan bisa terjadi. Hari ini mari kita bangun universitas. Beli tanah, kita bangun. Mari kita buka jalan di situ, kita jalankan, jadikan jalan tol. Tek, jadi jalan tol. Sudah rasa seperti Tuhan kan? Makanya orang kalau sudah kaya raya, susah untuk rendah hati. Tidak mudah. Karena dari seluruh kemampuan, kekuasaan dan pengaruh yang dia punya, itu rasanya seperti rasa Tuhan. Ini manusia tapi rasa Tuhan. Akan tetapi saudara, semua perkataan orang harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman Tuhan. Seperti apa yang dia katakan, dia harus pertanggungjawabkan. Ini sesuai dengan Matius 12, 36, 37. Jadi bagi Lady Gaga, sebagai orang dunia yang hanya melihat ukur dunia dari yang kelihatan, bagi dia sudah mencapai puncak kehidupan. Dia sudah benar-benar sangat hidup. Karena dari seluruh ketenaran kekayaan dia punya, dia sudah merasa memiliki hidup itu sendiri. Itu sebabnya dia tidak takut dengan api neraka. Dia berkata-kata kepada hal yang tidak dia mengerti. Dia bicara sesuatu yang tidak dia pahami. Karena dia hanya lihat dunia ini dari yang kelihatan. Tetapi saudara, apa yang dia katakan ini menurut saya cukup mengerikan buat dia. Jadi orang dunia mereka hilang kepekaan akan pentingnya hal rohani. Mereka tidak bisa lihat firman dan dunia rohani. Mentoknya hanya kepada apa yang bisa dilihat, dipegang, dirasa, itulah yang real. Sedangkan dunia rohani itu hanya bagi mereka adalah bagi orang-orang yang mabuk agama. Neraka itu hanya bagi orang-orang yang mabuk agama. Itu tidak real. Ngapain takut sama sesuatu yang tidak real? Lebih baik takut miskin daripada takut masuk neraka. Ya Pak ya? Ya. Nah saudara, dia tidak takut dengan api neraka. Tapi kita lihat Tuhan kasih dia pelajaran. Saya punya video. Di video ini saudara bisa lihat, jangan diputar dulu. Di video ini saudara bisa lihat bagaimana dia menghujat nama Yesus dengan lagu dia yang berjudul Judas ya. Jadi tidak perlu dia sampai ke neraka saudara. Gara-gara syair lagu ini Tuhan hukum dia. Tuhan kasih teguran buat dia. Di lagu ini dia menghujat Yesus. Dan di bagian syair yang berkata Yesus adalah kebajikanku dan Judas adalah iblis yang kupegang teguh. Di saat dia ngomong seperti itu di lagu itu, waktu dia konser di New Zealand, saudara, kepalanya dihantam sama besi. Mari kita nonton. Sengaja saya kasih efek toeng-toeng supaya lebih dramatisir ya. Jadi saudara tidak usah tunggu di neraka. Sebenarnya Tuhan udah kasih dia simulasi ya. Ya dia nyanyi menghujat nama Tuhan, di situ Tuhan kasih dia pelajaran. Itu kalau coba-coba bawa nama Tuhan sembarangan. Jadi dia adalah gambaran orang kebanyakan di dunia yang saudara meneladani konsep atau memiliki kesalahpahaman. Orang yang ikut contoh dari Adam dan Hawa.
bahwa mengukur semua dari yang kelihatan, dari indera jasmani. Melihat hidup ini, arti hidup ini hanya mentoknya kepada yang bisa dilihat, yaitu dunia. Jadi meski di dalam roh mereka sudah mati, manusia rohani yang mereka mati, mereka tidak menyadari sama sekali. Dan mereka akan rasa diri mereka baik-baik saja. Karena dosa membuat mereka kehilangan kepekaan akan hal-hal rohani. Makanya wajar kalau mereka berkata, biar saya pergi ke neraka. Saya tidak takut neraka. Karena saya sudah menjalani hidup yang sangat-sangat hidup. Saya kaya, saya terkenal, saya bisa beli apapun yang saya mau. Saya tidak butuh Tuhan. Memang saya perlu apa lagi? Ini sudah hidup yang sangat hidup. Roma 8 ayat 5-6. Kita baca. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi pikiran daging adalah apa? Hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang lahiriah. Itu bicara uang, kekuasaan, nama baik. Pengakuan manusia. Dan hasilnya jadi orang mati. Pikiran roh adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Apa itu? Dunia firman, surga, dunia rohani, iman, dan hasilnya terima hidup atau jadi orang hidup. Jadi ini penyebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena hanya memikirkan dan melihat kepada hal-hal yang kelihatan. Soalnya ada contoh lain lagi di Alkitab. Orang-orang yang melihat berpikir secara daging. Contohnya adalah orang-orang yang menyaksikan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Totalnya kalau dihitung semua laki-laki, perempuan dan anak-anak, totalnya yang diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan saja, totalnya ada 20.000 orang yang makan sampai kenyang di hari itu. Dan setelah melihat mukjizat yang hebat ini, orang-orang di hari itu mau mengangkat Yesus jadi raja atas dunia. Untuk membebaskan mereka dari kemiskinan dan penjajahan Roma. Yohanes 6 ayat 14-15 kita baca. Ketika orang-orang itu melihat tanda ajaib dilakukan Yesus, mereka berkata, dia ini pasti nabi yang dijanjikan akan datang ke dunia. Karena mengetahui bahwa orang banyak itu berencana datang dan memaksa dia menjadi raja atas mereka, Yesus apa? Menyingkir lagi ke bukit seorang diri. Jadi gini saudara, apa salahnya menjadikan Yesus raja? Apa salahnya? Bukankah Yesus waktu datang ke dunia memang niatnya untuk jadi raja atas dunia ini? Apa salahnya? Mengapa ia menolak permintaan mereka dan menyingkir dari orang-orang ini? Kenapa? Karena Yesus memikirkan pikiran roh, pikiran firman, bukan pikiran daging. Yesus tidak mau jadi raja dunia ini dengan cara-cara manusia. Dengan pikiran manusia, dengan metode manusia. Orang-orang ini mereka melihat dengan mata jasmani mereka. Dan mereka mulai menilai dengan penilaian dan pengalaman hidup mereka. Dan mereka mulai memakai pikiran mereka. Dan akhirnya mereka membuat sebuah kesimpulan akhir. Bahwa jika Yesus bisa jadi raja di bumi, mereka tidak perlu lagi kelaparan. Dan mereka tidak perlu diperbudak oleh orang kafir. Jadi apa yang mereka mau lakukan? Ini nampak luar, ini begitu seperti niatan yang baik, seperti yang mau meninggikan Yesus, memuliakan Yesus jadi raja. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah benar-benar mereka punya motivasi yang seperti itu sebenarnya? Mau meninggikan Yesus, menjadikan Yesus raja? Apakah benar-benar mereka mau melakukan ini demi Yesus atau demi diri mereka sendiri? Apa jawab saudara? Demi diri mereka sendiri. Jelas apa yang mereka mau ini tidak ada hubungan sama apa yang Yesus mau dan kehendak Yesus. Semua motivasi mereka hanya terhubung dengan isi perut mereka, kepentingan mereka, kenyamanan mereka, kesenangan mereka. Dan bukankah hari ini banyak orang Kristen di mulut mereka berkata Yesus raja, tapi mereka sedang mau menjadikan Yesus jadi jimat yang memberikan solusi buat mereka di bumi. Saudara pikir Yesus dia tahu bahwa kita cari dia sungguh-sungguh, apakah cari ada maunya atau benar-benar mau cari kenal pribadinya? Saya pikir Tuhan tidak bisa lihat hati kita. Mereka hanya pakai catut-catut nama Yesus. Yesus, engkau raja atas hidupku. Karena engkau raja atas hidupku, tolong jaga keluargaku, jaga anakku,
jaga istriku, jaga suamiku, jaga bisnisku. Sebentar lagi aku mau keluar negeri. 2 minggu aku mau ke Jepang. Yesus tolong jaga pesawatku. Karena aku 2 minggu di Jepang, Yesus tolong jagain bisnis aku selama aku pergi. Terakhir jangan lupa jagain rumah aku. Engkau raja atas hidupku. Itu raja atau apa jadinya ya? Jadi siapa yang sedang mereka jadikan raja? Diri mereka, bukan Yesus. Mulut aja panggil-panggil Tuhan, Tuhan. Tetapi semua yang mereka lakukan hanya untuk memanfaatkan Tuhan. Dan Matius 7, 21, 23 katakan bukan orang yang panggil Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Yang bisa masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa hanya bisa kita terima lewat apa? Belajar firman. Hanya belajar Alkitab kita bisa ngerti apa itu pikiran Tuhan, apa itu kehendak Tuhan. Dan kemudian Yesus menyingkir dari orang banyak yang sedang mau pakai pikiran sendiri untuk menegakkan kerajaan Allah versi mereka. Demikian pula Yesus bisa aja menyingkir dari hidup kita kalau kita hanya mau memanfaatkan Dia buat kepentingan kita. Dan yang berikutnya apa yang terjadi? Yesus segera memisahkan murid-muridnya dari orang-orang ini. Orang-orang yang sedang bawa pakai pikiran sendiri, pakai pikiran daging. Matius 14, 21, 22. Kita bacain 22. Yesus segera mendesak murid-muridnya masuk ke perahu dan pergi mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Perhatikan kata mendesak. Di sini Yesus segera mendesak muridnya agar segera memisahkan diri dari orang banyak yang sedang memakai pikiran daging. Bukan pikiran roh. Dan hal berikut yang terjadi saudara. Apa yang terjadi waktu murid-muridnya masuk ke tengah lautan dengan perahu. Apa yang terjadi? Mereka ketemu apa? Masih ingat ceritanya? Mereka ketemu apa? Ketemu badai. Mereka begitu dekat dengan namanya kematian. Dan setelah itu mereka lihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Oke? Pertanyaan gini, mengapa setelah mengalami mujizat, mengalami kemuliaan begitu luar biasa, keberhasilan begitu sukses yang luar biasa, Yesus malah kirim murid-muridnya ke tengah-tengah badai? Setelah peristiwa yang begitu spektakuler, kasih makan 20.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan sekarang Yesus kirim murid-muridnya ke tengah badai. Kenapa? Mengapa Yesus malah kirim murid-muridnya ke dalam penderitaan yang seperti yang bisa membuat mereka mengalami namanya kematian? Mengapa? Karena saudara dengar baik-baik. Karena di dalam kekacauan dan kengerian akan kematian, murid-murid tidak akan sempat berpikir mengenai kemenangan dan kemuliaan yang baru saja terjadi. Yaitu kasih makan 20.000 orang. Jadi Yesus sedang mau memastikan bahwa murid-muridnya tidak jatuh ke dalam pikiran daging. Yaitu puas diri akan hal-hal yang lahiriah. Akhirnya masuk ke dalam kenyamanan rohania. Jadi cara Yesus melindungi murid-muridnya dari orang banyak yang pikirannya daging ini. Dan mengajarkan murid-muridnya untuk menerima dunia rohani, mengerti dunia rohani. Yaitu bahwa kemenangan yang sejati ada kemenangan di dalam rohani. Itu jauh lebih penting daripada kemenangan lahiriah. Yaitu sekedar jadi raja di bumi. Daripada menaruh harapan kepada mujizat yang lahiriah yang tentunya sangat mudah dilihat dan memanjakan mata. Yesus lebih memilih mengirim murid-muridnya ke tengah badai. Dalam kekacauan dan dalam kegilaan yang mengerikan, mereka tidak sempat terbuai oleh prestasi pencapaian yang baru terjadi. Betul gak? Hah? Bayangkan saudara jadi murid-murid Yesus, saudara baru lihat 20.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara pasti akan bangga sekali menjadi bagian dari Yesus. Tapi kalau saudara sedang terancam akan kematian, saudara sempat masih mikirin keberhasilan itu? Enggak. Saudara, itu sebabnya saudara. Kenapa Tuhan harus izinkan kita mengalami badai? Supaya kita tidak terbuai dan supaya kita tidak hanya terus mau pegang hal-hal yang lahiriah. Supaya kita gak cepat puas diri. Kalau saudara terus dapat apa yang saudara mau, saudara akan bisa lupa Tuhan. Mereka gak sempat mikir tentang kesuksesan yang baru terjadi. Kalau harus menghadapi kematian.
Hari ini Tuhan kirim kita pergi dengan perahu yang namanya NJM. Bahtera namanya NJM. Untuk memisahkan kita dari orang banyak di luar sana yang pikirannya daling. Yang hanya melihat semua, mengukur semua dari lahiriah. Memisahkan kita dari orang-orang yang hanya mengukur semua dari materi, kekuasaan dan nama baik. Kita sering berkata, Tuhan aku mau engkau berjalan bersama aku. Maka aku akan baik-baik saja. Saudara, masalahnya ketika saudara berkata, Tuhan aku mau engkau berjalan bersama aku, Tuhan bisa kirim saudara masuk ke tengah badai dalam hidup ini. Supaya saudara tidak memiliki pikiran daging, tapi memiliki pikiran roh. Supaya saudara bisa punya firman, pegang firman, punya pikiran firman. Saudara belajar banyak di NCM, saudara gak pernah ngalamin badai. Saudara tidak akan pernah ngerti bagaimana pakai itu firman. Pinter aja terus di otak. Tapi di hatinya gak ngalamin. Jadi bagaimana Tuhan kita bisa praktek firman? Lewat badai. Bagaimana supaya kita tidak lupa diri, tidak sombong? Lewat badai. Bagaimana supaya kita tidak hanya terus melekat kepada hal-hal dunia? Lewat badai. Itu cara Tuhan berjalan bersama saudara. Kirim saudara ke tengah badai. Jadi semua badai yang sepertinya mau menenggelamkan hidup saudara, sebenarnya tujuannya cuma satu, supaya saudara punya pikiran roh, punya pikiran firman. Untuk memaksakan saudara untuk hanya mau pegang hal rohani daripada hanya pegang hal-hal dunia, untuk pegang firman. Kolose 3 ayat 1-3 katakan, jikalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal di bumi. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Jadi hidup kita sesungguhnya, hidup kita yang sejati tersembunyi di dalam Yesus, di dalam Allah. Poin kedua besar adalah bagaimana caranya sekarang kita bisa memperoleh dan memilih hidup yang sejati, hidup yang kekal ini. Yohanes 17 ayat 3 katakan inilah hidup yang kekal. Ini definisi hidup kekal. Ini definisi mau pergi ke surga. Oke, saudara sudah siap? Ini definisi orang yang mau pergi ke surga. Apa syarat pergi ke surga? Terima hidup kekal. Kalau kita lihat di sini katakan bahwa apa? Hidup kekal ada artinya apa? Kenal Allah Bapa dan kenal Yesus. Oke? Saudara nggak bisa kenal Allah Bapa karena dunia terlalu luas. Jadi untuk kenal Allah Bapa, saudara harus belajar kenal Yesus dulu. Kalau saudara bisa kenal Yesus, saudara bisa kenal Allah Bapa. Karena dunia Allah Bapa lebih luas lagi dari Yesus. Saudara ngerti maksud saya? Dan untuk kenal Tuhan, itu tidak ada cara yang lain, itu hanya lewat Alkitab. Maka bagaimana cara terima hidup yang sejati, hidup kekal? Saudara harus jadi orang yang mengenal Allah Bapa dan Yesus melalui firman Tuhan. Yaitu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kita lihat Hosea 4 ayat 6. Dikatakan bahwa umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena mereka menolak pengetahuan itu, aku menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Taurat Allahmu, aku pun melupakan anak-anakmu. Pengetahuan di sini bicara firman Tuhan, bicara Alkitab. Jadi Tuhan katakan kamu binasa karena kamu menolak firman, dalam hal ini Alkitab. Kamu menolak untuk mempelajari Alkitab, maka aku Tuhan juga akan menolak kamu sebagai imamku, sebagai pendetaku, sebagai pastorku, karena kamu menolak firman. Dan kemudian jemaatnya berkata, nggak apa-apa, toh pendeta yang ditolak, pendeta nggak benar nggak apa-apa, yang penting kita jemaatnya nggak begitu. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini Tuhan bilang, aku juga akan menolak, melupakan anak-anakmu. Jadi Tuhan tolak pendetanya, Tuhan tolak jemaatnya, karena itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Karena itu saudara, mari kita hidup berfokus pada Alkitab dengan mempelajari dengan serius Alkitab, firman Tuhan yang adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Mari kita mempelajarinya, memikirkannya, merenungkannya, melakukannya, sampai kita memperoleh pengenalan yang sempurna akan Yesus. Sehingga kita bisa sampai mengenal Allah Bapa. Dan semakin hari kita boleh semakin disempurnakan pengenalannya. Cara yang kedua adalah bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang sejati, hidup kekal. Perhatikan baik-baik, ini cara yang kedua. Kita tidak boleh terlalu mencintai hidup atau nyawa kita sendiri. Katakan tidak boleh terlalu mencintai hidup atau nyawa sendiri. Matius, ini ayatnya diambil dari Matius 10 ayat 39, kita baca sama-sama 2-3.
siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Jika hidup ini hanya bicara diri saudara sendiri, mengejar ambisi diri sendiri, hanya mementingkan hal-hal jasmani, uang, kekuasaan, nama baik, pengakuan orang lain, kenyamanan diri sendiri, fokus hanya mikirin kebutuhan sendiri. Saya nggak berkata itu tidak penting, oke? Akan tetapi jika hidup saudara hanya agendanya adalah diri saudara sendiri, yaitu hal-hal lahiriah, hal jasmaninya, saudara akan kehilangan apa? Hidup itu sendiri. Saudara kehilangan nyawa. Maksudnya akibat hanya mengejar kesenangan sendiri, kita akan bisa ditolak Tuhan. Di akhir zaman saudara, naga tua yang telah diusir dari surga, ia pindah ke bumi karena diusir dari surga. Dan ini akan jadi awal dan akhir zaman yang dahsyat. Dia akan turun ke bumi mengamuk dan dia akan mengalahkan. Dan saudara mau tahu siapa yang bisa mengalahkan kengerian yang dibawa oleh naga merah ini? Sesuai Wahyu 12 ayat 11-12 kita baca. Mereka mengalahkan dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian mereka. Karena mereka ciri-cirinya apa? Tidak menyayangkan nyawa mereka. Bahkan saat apa? Menghadapi kematian. Karena itu bersukacitalah hai surga dan semua yang tinggal di dalamnya. Namun celakalah siapa? Bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dan amarahnya besar karena ia tahu bahwa waktu yang dimiliki singkat. Jadi orang yang akan terima hidup adalah orang yang tidak sayang sama nyawanya. Terlalu sayang sama dirinya sendiri. Fokusnya diri sendiri. Orang yang terlalu fokus sama diri sendiri akan kehilangan nyawanya. Dan di sini dikatakan orang yang tinggal di surga yang akan aman. Tinggal di surga artinya apa? Adalah orang yang punya pikiran firman. Pikiran roh. Yang dapat mengalahkan naga merah ini. Dan mereka yang tinggal di bumi dan di laut ini siapa? Mereka yang hanya mentok lihatnya di bumi. Mentok hanya lihatnya dunia. Yang pikirannya hanya daging. Mereka akan binasa. Jadi cara iblis mengamuk dan menaklukkan dunia ini dengan apa? Ideologi yang namanya saudara tidak perlu ada Tuhan. Saudara akan baik-baik saja. Seluruh seminar motivasi selalu menjadikan kita Tuhan. Kebanyakan seminar motivasi tidak ada bahwa Tuhan. Kamu bisa dapat apa yang kamu yakini. Kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Kamu berkuasa atas diri kamu sendiri. Siapa Tuhannya? Diri sendiri. Itu ideologi yang dibawa oleh naga merah ini. Sebelum dia naklukin dunia dengan perang, dia akan taklukkan dunia dengan ideologi. Bahwa hal rohani hanya buat orang yang mabuk agama. Kamu bisa dapat apa yang kamu yakini dengan diri sendiri. Kamu adalah Tuhan atas diri kamu sendiri. Dan dia akan membawa pikiran sekuler ini dan mengajak kita mengukur semua arti hidup dari uang dan materi, kekuasaan. Itu cara iblis mematikan roh kita hari ini. Sehingga kita jadi orang yang tidak peduli akan hal-hal rohani. Hasilnya mereka akan mati dan sama sekali tidak mengerti dunia rohani dan berakhir di neraka. Jadi bagaimana saudara bisa mengalahkan iblis dan ideologi yang dia tawarkan, ideologi sekuler dan teologi kemakmuran yang dia tawarkan. Dengan cara apa? Tadi poin kedua, dengan cara apa? Tidak menyayangi diri sendiri. Tidak menyayangkan nyawa sendiri. Dan memegang firman sampai akhir. Tetapi kalau ikut Tuhan sedikit aja susah, sedikit aja udah ngomel, sedikit aja ngeluh. Gak boleh susah sedikit pun. Ya, menderita sedikit pun gak boleh. Saudara tidak akan tahan ketika iblis ini mengamuk. Orang yang begitu mencintai diri sendiri, penuh sama diri sendiri, penuh dengan ambisi diri sendiri, pada akhirnya akan mati kehilangan nyawanya. Jadi saudara hari ini perhatikan baik-baik, bahwa semua orang yang jatuh dalam dosa pasti sedang memikirkan diri sendiri. Sangat fokus sama diri sendiri, sama kesenangan sendiri. Mereka penuhnya bukan sama Tuhan, tapi penuhnya sama diri sendiri. Ya apa ya? Ya? Saudara baru benar-benar hidup jika saudara dapat melihat dunia rohani, yaitu dunia firman. Detik saudara bisa menghargai firman Tuhan, di situ saudara orang hidup.
detik saudara bisa memprioritaskan Alkitab di atas agenda hidup saudara. Detik saudara bisa memprioritaskan firman Tuhan melebihi diri saudara sendiri. Pengenalan Tuhan lebih penting. Pengenalan Tuhan melalui Alkitab lebih penting dari diri saudara sendiri. Detik itu saudara terima hidup sebenarnya. Terus hidup saya gimana Pak? Hidup kita gimana? Masalah hidup kita. Itu apa? Bonus dari saudara cari Tuhan. Itu bonus dari saudara mau kenal Tuhan. Jadi artinya saudara hari ini dengar baik-baik. Saudara mau terima hidup, saudara harus mencari sesuatu yang lebih besar dari diri saudara sendiri. Saudara harus berkorban demi tujuan yang lebih besar, lebih mulia dari agenda pribadi saudara. Misi terbesar dalam hidup saudara adalah bekerja bagi Allah. Memastikan bahwa firman Allah yang murni ini itu penuh di dalam diri saudara. Saudara menjadi orang yang bagian yang mendukung penyebaran firman yang murni ini. Memastikan supaya lewat hidup saudara, saudara terlibat aktif untuk memastikan penyebaran firman ini bisa sampai kepada umat pilihan Allah. Bagaimana hidup saudara, talenta saudara, seluruh yang saudara punya dipakai untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Itu adalah tujuan yang lebih besar daripada diri saudara sendiri. Tetapi orang yang egois, orang yang terlalu fokus sama diri sendiri, mereka tidak akan bisa menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Karena dia sudah lihat dirinya sudah sebagai sesuatu yang paling besar. Yaitu dunia ini hanya bicara keluarga dia, anak-anak dia. Mereka tidak akan bisa menemukan alasan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Terlalu sibuk dan asik dengan diri sendiri. Sehingga orang seperti ini tidak mungkin bisa memikirkan tentang kerajaan Allah, kehendak Allah atas hidupnya. Jika hidup hanya bagi diri kita sendiri, hasilnya itu kematian. Next slide. Jika hidup kita bagi kehendak Tuhan, bekerja bagi firman Tuhan, hasilnya terima kehidupan dan jadi orang hidup. Kesimpulan, manusia duniawi dalam pembelajaran kita bisa katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengukur hidup ini, bahwa hidup yang sejati itu dari uang, nama baik, kekuasaan. Meski rohnya sudah mati, mereka pun tidak menyadari. Tetapi manusia rohani melihat dan mengukur segala sesuatu dengan firman Tuhan. Bagaimana bisa menjadi orang hidup? Ternyata, saudara, lewat pembelajaran kita, menjadi orang yang benar-benar punya hidup yang sejati, terima hidup. Ternyata, saudara, lewat pembelajaran kita, itu tidak diukur dari banyaknya harta. Itu tidak menjamin seseorang diakui sebagai orang hidup oleh Yesus, oleh Tuhan. Jadi bukan tergantung dari berapa banyak uang atau berapa tingginya kedudukan kita. Apakah mau tinggi, biasa-biasa atau rendah. Semua itu bukan ukurannya di mata Tuhan. Tapi berapa banyak firman yang ada di dalam diri saudara. Berapa banyak iman yang saudara punya, iman yang baik saudara punya. Itu yang membuat saudara diakui sebagai orang hidup yang berkenan di mata Tuhan. Maka untuk menerima pengakuan sebagai orang hidup oleh Tuhan, caranya kita belajar tadi. Poin yang kedua bahwa hidup kita harus senantiasa terkoneksi dengan firman Tuhan. Itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dengan cara mempelajari Alkitab, merenungkannya dan melakukannya. Sehingga kita bisa semakin mengenal Allah Bapa dan Yesus. Dan yang ketiga saudara, jangan terlalu mencintai diri sendiri. Dalam pembelajaran hari ini, jangan terlalu penuh sama diri sendiri, penuh sama agenda sendiri. Tapi penuhi diri saudara dengan firman Tuhan. Penuhi hidup saudara dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen yang jelas-jelas sudah salah jalan. Mereka anggap jalan mereka benar. Karena mereka hanya penuh sama ambisi mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Sehingga meskipun mereka menjalani hidup yang sudah banyak melanggar firman Tuhan, mereka bisa berasa bahwa mereka sudah di jalan yang benar. Pada akhirnya soal lebih baik kita jadi anjing yang hidup
Mungkin remeh di mata dunia ini. Kita bukan orang yang hebat seperti orang-orang di luar sana. Tapi kita bekerja bagi kerajaan Allah. Sehingga kita pun meskipun anjing, kita diperhitungkan sebagai orang hidup. Daripada kita jadi singa hebat, terkenal, punya kemampuan, punya kelimpahan dalam banyak materi. Tetapi pada akhirnya di mata Tuhan, rohaninya mati. Tidak berguna sama sekali buat pekerjaan Tuhan. Bagi Tuhan itu hanya seperti singa yang mati yang tidak berarti. Tetapi kalau saudara diizinkan hari ini dengar firman ini. Saudara diizinkan punya hidup seperti singa yang hebat. Raja hutan. Yang punya kekayaan, nama baik, ketenaran, pengaruh yang besar. Jadilah singa yang hidup, jangan singa yang mati. Saya bisa lihat contoh Raja Daud, Raja Salomo. Di dalam posisi dia yang sangat terhormat, sangat penting dan berpengaruh. Ia pakai posisi dan jabatannya untuk membangun bait Allah. Membawa perubahan bagi Israel untuk kembali mengasihi Tuhan dan hidup berfokus kepada bait Allah. Dengan membangunkan bait Allah bagi umat Israel. Jadi saudara mari. Apapun posisi saudara, apakah itu tinggi, biasa atau rendah. Pakai waktu saudara, talenta saudara. Harta benda yang saudara miliki yang Tuhan titipkan bagi saudara. Untuk terlibat aktif di dalam penyebaran firman yang murni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur lewat firman hari ini. Kami belajar banyak tentang arti hidup dan mati. Bahwa konsep hidup dan mati yang selama ini kami pahami. Ternyata jauh berbeda dengan pemahaman yang kau miliki. Tolong kami hari ini setelah belajar kami bisa mengejar arti hidup yang sejati. Untuk memilih jalan yang benar, menjalani jalan orang hidup seperti tokoh-tokoh Alkitab. Sehingga kami tidak menjalani hidup dengan melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak berarti. Tapi biar hidup kami ini langsung terkoneksi kepada firman Tuhan dan dalam terkoneksi dengan kehendak Tuhan. Yaitu kami boleh terlibat aktif dalam membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah agenda hidup kami yang tertinggi adalah dengan melakukan kehendak Bapa, membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan kami sendiri. Jika kami hari ini hidup diberikan posisi yang tinggi, ataupun posisi yang biasa, ataupun posisi yang rendah, kami mau Bapa dengan talenta, waktu, materi yang kau titipkan buat kami, ini bisa dipakai buat menegakkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Penuhi kami terus dengan pikiran roh, yaitu pikiran firman. Sehingga perlahan-lahan kami bisa tidak lagi dipenuhi oleh diri kami sendiri. Tetapi kami boleh dipenuhi dengan pikiran Tuhan. Sehingga kami bisa mengejar hal-hal yang lebih besar daripada diri kami. Kepentingan kami. Kami bisa berjuang untuk hal-hal yang lebih besar daripada diri kami. Yaitu menegakkan kerajaan Allah di bumi. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki iman yang berkenan di mata Tuhan. Hari kami juga berdoa bagi kami yang hari ini mendengarkan firman. Jika ada yang sakit Bapa, tolong kasih karuniamu, kemurahanmu atas hidup setiap kami yang mungkin sedang sakit hari ini. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, Bapa sembuhkan hari ini. Dan jika ada mereka sedang bergumul dengan persoalan hidup mereka, apakah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah studi, Bapa tolong berikan kasih karuniamu, kemurahanmu tercurah buat setiap kami sedang bergumul dengan persoalan kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir di dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Sehingga kami bisa melihat bagaimana Tuhan tolong kami melalui setiap persoalan dan pergumulan yang sedang kami alami. Dan kami mau mengucap syukur buat firman yang berharga kami terima di tempat ini. Dan kami mau menghargai firman ini kembali dengan memberikan persembahan kami. Rasa syukur kami sebagai ungkapan kami bersyukur buat firman yang berharga yang kami terima di tempat ini. Dan kiranya uang yang kami persembahkan ini boleh dipakai untuk menegakkan kerajaan Allah, penyebaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan berkati kami lebih lagi Bapa, supaya kami bisa mengembalikan lebih lagi kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama mari kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.